semuanya, selamat malam. Sekarang kita mau menepati janji untuk membahas tentang perempuan dari sudut pandang perempuan hebat lainnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tersambung sama Melinda dan Dita. Melinda dari Cilegon, Ditanya dari Bogor. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, sekarang aku mau ngelanjutin nih. Sebelumnya kan aku udah ngadain live IG sama temanku. Nah, sekarang aku mau ngelanjutin tema yang waktu itu aku bahas di live IG. Temanya itu perempuan bisa apa? Nah, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian kalau misalnya dengar tentang kalimat perempuan bisa apa? Bisa apa? Bisa apa aja. Kalau kita banyak hal. Termasuk apa saja coba? Apa ya? Macet. Kita bisa ngurus rumah, Terus bisa leyeh, bisa menghasilkan uang. Terus kalau Melin bisa apa, Mel? Bisa kalau double job kali ya. Bisa jadi mom, Iya bisa jadi sih. bapak. Kalau perempuan itu lebih multitasking nggak sih daripada laki-laki? Iya sih, ngerasanya sih begitu. Karena kalau misalnya dari teori juga kan kalau laki-laki hanya bisa fokus ke satu hal kan. Kalau kita bisa sambil masak, sambil nyuci piring, sambil yang secara bareng-bareng ya. Bisa nyetrika sambil nonton drakor bisa. Wow, itu bisa banget. Tapi aku gak suka drakor. Belum pernah nonton. Kalau nonton ketagihan ya dia. Yuk. Emang Melly nonton drakor, bukannya nonton India? India kan zaman dulu. Kalau Indianya ada yang bagus nonton. Apa ya? Kirain udah beda selera ya. Satu drakor, satu India, satu Jepang. Kan kita mengikuti zaman. Oh, aku belum mulai. Kalau udah mulai mungkin ketagihan. Aku karena belum mulai. Nah, sebenarnya seberapa penting sih kalau misalnya nih, karena perempuan bisa multitasking, udah gitu kan kalau sekarang perempuan itu hampir rata berpendidikan tinggi ya. Jadi nggak kalah sama laki-laki kalau soal pendidikan. Udah banyak yang melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi misalnya. Nah, kalau menurut kalian seberapa penting sih perempuan itu berpendidikan tinggi? Bukan tinggi mungkin ya, berpendidikan. Kan pendidikan itu bisa formal, bisa informal. Seberapa penting? Penting sih kalau menurut aku. Ya intinya mah bukan berarti harus sekolah tinggi juga, tapi ya paling nggak mau belajar untuk segala sesuatu ya, biar kita bisa mengikuti zaman, terus bisa menyesuaikan keadaan gitu, bisa menyesuaikan tempat. Kalau kita lagi di mananya, jadi bisa mengalir lah, bisa mengikuti zamannya, mengikuti saat kita lagi di mananya bisa nyambung lah sama orang-orang gitu. Bisa mudah adaptasi ya. Terus kalau menurut benar. Berapa penting apalagi di zaman sekarang kan banyak informasi ya yang beredar. Jadi kita juga kalau berpengetahuan tuh kayaknya bisa lebih memilih mana informasi yang baik yang bisa kita terima gitu. Itu kan penting ya buat mendidik anak, buat berkeluarga, apalagi macam-macam di tengah badai hoax kayak sekarang ya, yang kita mana hoax mana real ya. Tapi jadi nggak ngambil kalau kita baca apa tuh nggak asal ini, jadi nggak langsung percaya juga, terus juga memang harus nggak gampang percaya, lebih langsung ditelan mentah-mentah gitu. Lebih hati-hati dalam segala hal ya jadinya ya, karena sudah terbentuk pola pikir dari zaman sekolah, betul, sistematikanya sampai skripsinya. Skripsi yang zaman-zaman pusing kan itu benar-benar belajar sih sebenarnya ya, itu tapakan pertama kita ya sebelum ke dunia nyata. Nah, kalau misalnya skill dasar apa saja sih yang perempuan itu harus miliki? Skill dasar? Iya, ini bisa dari pendidikan formal atau informal ya. Kalau skill ya.
apa ya? Aduh, yang penting banget perempuan itu bisa memiliki skill itu. Ini belum. Apa dia? Skill dasar Apa dong? paling utama kalau perempuan harus bisa ngurusin urusan rumah. Walaupun dia kerja, walaupun dia sibuk punya usaha, ataupun urusan rumah harus bisa. Terus ya minimal ngurus anak, masak kayak gitu tuh. Jadi mungkin kalau misalkan sebagian zaman sekarang kan banyak banget yang ibu-ibu rumah tangga ya, apalagi yang udah bekerja atau gitu punya asisten rumah tangga ya. Jadi jangan semuanya berpatokan sama asisten. Kita tetap harus bisa membagi waktu juga. Terutama apalagi kalau misal urusan anak gitu kan, kita juga masih ikut ngurus juga lah gitu. Jangan semuanya asisten rumah tangga gitu. Kalau meskipun ada asisten juga kita harusnya bisa manage di perempuan itu ya. Iya. Jadi meskipun yang masak itu bukan kita, meskipun yang masak itu mbaknya, pembantunya, paling nggak kan kita harus manage juga. Kita perempuan itu yang manage kan, mau makan apa, belanjanya, nyiapin apa. Ya. Jadi bener-bener ya kalau misalnya perempuan itu harus, ya itu tadi karena perempuan makhluk yang multitasking ya, multi talent. Berasa artis. Masak sambil nyanyi. Bisa. Masak sambil joget bisa. Ngulek sambil joget. Ngulek sambil joget. Masak sambil ngedumel juga bisa. Nah, setelah skill dasar, seberapa penting sih kalau misalnya perempuan itu bisa mandiri? Seberapa penting kalau perempuan itu harus mandiri? Kalau aku penting banget. Karena apalagi kan sekarang posisinya memang dari dulu ya. Aku kan jauh sama suami. Ya. Jadi kalau mandiri itu penting. Terutama kalau misal, jadi kita kalau ada apa-apa minimal tuh kita tahu nih mau ngapain. Jadi nggak cuma apa-apa harus tanya suami, nggak apa-apa harus orang tua gimana suami. Jadi memang kita kan harus diskusi, tapi kan ada sesuatu atau kadang justru lebih kita yang lebih paham untuk segala sesuatunya dibanding suami sih gitu kan. Terus memang harus bisa lah segala, kita lagi dalam kondisi apa, apalagi kalau misalnya suami lagi di tempat tertentu yang memang kita nggak memungkinkan untuk bikin dia biar nggak kepikiran atau gimana kan, ya kita usahakan kita sendiri dulu gitu. Kalau memang benar-benar nggak bisa baru. Jadi penting banget sih untuk mandiri, tapi bukan berarti jadi jadi jangan, tapi bukan berarti kita jadi nggak butuh bantuan suami atau siapapun, enggak, tapi tetap harus kemandirian punya. Kan ada orang yang manja lah ya, tapi manja yang berlebihan gitu. Pengennya apa-apa disediain, pengennya ini, terus bilang kalau misal ada suatu tantangan atau ada kondisi tertentu yang memang harus kita banget yang ngerjain, itu kadang ada yang belum apa-apa udah nyerah, belum apa-apa udah bilang nggak bisa, padahal kita coba dulu deh. Kita pasti bisa kalau kita mau coba. Mungkin memang hasilnya mungkin nggak seperfect orang yang biasa mengerjakan, tapi kan kita kan kalau udah nyoba, udah belajar, nanti kan lama-lama bisa expert ya. Ada tambahan nih? Kita kan nggak bisa selalu berada di kondisi yang ideal dan nyaman gitu ya. Nggak. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita nih. Kapan harus manja, kapan harus mandiri ya. Pernah ngechat rumah sendiri? Sering dong. Karena bayar tukang lumayan ya, Bu. Lumayan menghemat ya kalau kita bisa melakukan pekerjaan. Lumayan hemat. Ya. Terus pernah betulin detail sendiri? Bener, pernah. Itu memang benerin bocor sendiri kan, ngechat sendiri, nggak sendiri sih, berdua sama suami. Banget tuh waktu pas hamil kecelakaan, terus habis itu nggak boleh bawa mobil lagi. Akhirnya nih udah sekitar
mau 5 tahun nggak bawa mobil, jadinya kan kaku banget ya. Dan itu kan kalau butuh apa-apa yang harus anak-anak dibawa segera, sulit. Jadi memang sometimes perempuan itu harus bisa mandiri dan bisa manja di waktu yang tepat ya. Benar-benar. Intinya sih gini, kayak aku pribadi kalau misal nggak ada suami, apa-apa kita. Tapi kalau ada suami, ya suami yang ngerjain sih. Memang diusahakan kalau memang kerjaan suami ya yang ngerjain. Dan memang tipikalnya, kalau suami aku tuh kalau misal dia ada, lebih baik dia ngerjain kalau memang kerjaan itu kerjaan laki-laki. Karena dia nggak suka ini ngeliatnya tuh kayak ini nggak rapi lah atau apa gitu. Kalau kerjaan kayak ngecat atau apa, kalau dia menurut dia bisa, lebih baik dia ngerjain. Tapi bukan berarti dia juga ngelarang kita untuk ngerjain kerjaan gitu, enggak. Kalau kita bisa. Kalau kasusnya jauh-jauhan kayak gitu kan, memang saat nggak ada suami mau nggak mau ya. Tapi kalau pas lagi ada, ya lebih baik yang memang porsinya ya. Ya, sesuai porsi. Kan perempuannya ngebantu doang, ngebantu aja tetap. Ya, dengan saya. Dominan adalah laki-lakinya. Kalau aku wallpaper, suamiku yang masak. Jadi aku selesai pasang wallpaper, aku makan. Balik ya. Tapi nggak apa-apa, karena aku emang happy. Rumah tangga kan bisa aja bagi tugas, kan nggak selalu masak itu emang kewajiban istri gitu. Nggak apa-apa kan suaminya yang masak. Dan enak. Malah kadang kan suaminya yang masak. Chef aja kebanyakan laki-laki. Betul. Dan sekali dia, suamiku kalau pas masak udah enak, dia jadi pede dan sometimes dia jadi lebih semangat masak. Oh, gue bisa juga nih masak gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Yang penting mungkin komunikasi. Apalagi tambah dipuji-puji kan. Entah ke suami, entah ke istri, mungkin pujian itu bisa membangkitkan semangat ya untuk mandiri ya. Nah, kalau dipuji semangat ya. Iya, jadi semangat. Nah, kebetulan kan kalian ini perempuan karir. Sebenarnya lebih suka mana sih, berkarir atau di rumah saja? Kalau disuruh pilih salah satu, kenapa? Kalau pribadi berkarir, tapi kadang juga memang suka ada pikiran sih pingin di rumah aja juga ya, apalagi kalau pas lagi mau berangkat, anak nangis gitu kan, kayaknya nggak tega. Tapi di satu sisi juga kan kita punya tingkat kejenuhan atau gimana gitu ya. Tapi kalau jadi kadang memang kerja tuh capek, tapi ada hiburannya tertentu karena kita masih ketemu teman, masih bisa ngobrol ketawa-tawa sama teman. Tapi beda sama kalau kita di rumah aja. Bukan berarti di rumah aja kita nggak punya teman, punya, tapi kan tetap terbatas. Kalau kita udah di rumah, kalau ibu rumah tangga biasanya kalau udah di rumah ya di rumah gitu kan, nggak benar-benar di luar. Kalau kita kebanyakan di luar juga kita kayaknya kan kesannya gimana gitu kan, karena udah berkeluarga, main aja gitu. Jadi kan kalau kita yang ibu rumah tangga full di rumah itu kayak kita sekalinya keluar aja tuh kayaknya kesannya main aja gitu. Padahal mah kita juga butuh refreshing. Tapi kan kalau kita yang kerja, walaupun kita nggak main keluyuran kemana, tapi kan kita ketemu teman, ngobrol gitu kan, terus yang bercanda-bercanda. Nah itu sih, jadi lebih ke untuk sosialisasinya juga kita masih enak gitu ya, kalau yang bekerja tuh bisa selalu ini gitu sama teman-teman gitu. Berkarir itu nggak cuma karena kebutuhan finansial ya, luas. Ada yang memang harus berkarir karena kebutuhan finansial, ada yang berkarir untuk memenuhi kebutuhan eksistensi. Betul nggak sih ya, perempuan juga tetap perlu kan benar-benar eksistensi. Nah, benar. Ya, yang penting atau lebih tepatnya kayak berkegiatan kali ya. Iya, nggak harus berkarir di kantoran gitu maksudnya. Tetap berkarya gitu ya, ya even di rumah ataupun di kantor kan banyak ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya memang perlu sih. Yang aku rasain juga perbedaan dari berkarir terus full rumah tangga yang kebetulan udah ngerasain itu tuh memang kayak berteman di lingkungan tetangga juga. Aku kan udah terbiasa kerja pulang istirahat, mainnya cuma pas lagi kerja, jadinya pas udah full di rumah tangga juga jadi jarang main. Jadi bingung ya mau mana, kalau di rumah aja. Jadi bingung mau mainin juga sama siapa gitu kan, gitu ya. Nah, kalau berkarir nih, sudah berpenghasilan sendiri ya, kan ada penghasilan sendiri ya, besar atau kecil.
Kalau kalian bagaimana cara mengatur keuangannya? Kan ada penghasilan suami, ada penghasilan istri kebetulan. Kalau Dita gimana, Dit? Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Itu kan tergantung kesepakatan aja antara suami dan istri itu. Kalau di aku sendiri sih bikin ini istilah suami presidennya, istrinya menterinya. Ya, betul. Jadi yang manage itu tetap menteri, tetap istri. Cuman kan tetap ada, kita kasihlah kebebasan untuk suami, istilahnya kayak uang jajan suami gitu ya. Untuk mereka kan harus punya pride ya. Ya. Untuk pengen dipercaya juga gitu untuk megang duit sendiri. Ya betul. Kalau Meli sama sih, semua juga pasti kan intinya kalau rumah tangga itu pasti apalagi soal keuangan biasanya sih istri yang megang. Kecuali ada kondisi tertentu atau rumah tangga tertentu yang memang suaminya mungkin yang ngatur gitu ya. Tapi kebanyakan itu perempuan yang ngatur, dan memang tapi bukan berarti kita menguasai full. Setuju. Keuangan suami juga kan, tetap suami ada ya itulah uang jajan terjatahnya itu kan dia juga butuh bensin segala macam. Nah terus kalau kita yang punya penghasilan juga bukan berarti memang kan uang istri, uang suami ya uang istri gitu kan. Tapi bukan berarti kalau misal kekurangan istri nggak mau ngeluarin uang kita, ya tetap aja kan waktunya. Kalau misalnya namanya kita rumah tangga tuh kan kadang bulan ini mungkin cukup dari uang dia doang, kadang bulan ini nggak cukup, ya tetap aja kita tetap ini. Yang intinya mah pinter-pinter kita lah sebagai seorang istri nabung, atau mungkin yang intinya sih kalau tiap bulan mendahulukan kewajiban sih, diutamakan dulu kewajiban, kita bayarin dulu, nanti sisanya baru untuk kita bulanan gitu. Iya, apalagi yang seusia kita ini lagi banyak-banyaknya pengeluaran ya, namanya baru membangun rumah tangga, baru pindah rumah. Itu dia. Jadi dia banyak jalan. Fase pertama, banyak perintilan nih ya. Nanti ada fase kedua pas biaya-biaya anak sekolah ngebrudul barengan. Sekolah makin mahal. Itulah. Makanya ini memang lagi tahun-tahun yang tahap berat. Fase pertama, mudah-mudahan sih kita lancar terus ya. Kayak aku Amin. Kayak aku juga kebetulan yang megang uang suami, tapi bukan karena dia nggak ngasih, tapi karena emang aku yang nggak kepengen megang uang, karena kan aku jarang keluar rumah, ngapain juga aku megang uang, ya kan? Tapi aku yang manage, kan ada yang kayak gitu. Ya benar, manage, iya. Jadi kalau aku sih bukan berarti uang semua di aku ya. Iya benar. ATM. Kan kita punya tabungan masing-masing ya, kita pisahnya per tabungan rekening itu. Benar. Bukan berarti dipegang, tapi tetap bisa di-manage. Ya. Sekarang banyak kok ada internet banking bisa dilihat. Dan alhamdulillahnya ya berkat kayak gitu, kita juga cukup berbangga hati nih di usia kita yang masih muda nggak sih? Masih muda nggak? Aku masih muda kok. Nggak lihat umurnya kayak masih 17. Aku juga baru lulus SMA kayaknya kemarin. Nggak percaya kali itu. Kalau Dita nih baru lulus SD, percaya kayaknya. Dia mah curang paling imut sendiri. Iya. Tolong jangan dilaporkan ya, ntar saya dilaporkan nikah di bawah umur gimana? Memang di usia kita yang masih ya relatif muda lah ya, cukup berbangga hati sih, kita udah ibaratnya lumayan shuttle ya, nggak terlalu pusing lah. Kita perlu banyak bersyukur sih dengan kondisi kita di umur segini, udah punya karir yang bagus, ya yang bisa beli rumah dan lain-lain ya. Semoga perempuan-perempuan lain yang di sana yang belum sampai ke tahap kita, atau siapa tahu di luar sana banyak yang lebih hebat, kita doain aja ya semua perempuan bisa jadi hebat. Nah, kalau kalian itu termasuk orang yang hemat atau yang boros? Kalau aku boros. Kalau Dita? Aku di plan. Kalau Dita itu boros. Kalau Melin boros. Nah, kalau untuk yang boros, siasatnya gimana supaya kita nggak boncos?
Aku tipe kal boros. Misal kemana-mana tuh langsung nggak banyak ini kayaknya ini gitu. Nggak, tapi makanya gitu. Tapi nggak pernah aku yang namanya sampai kekurangan tiap bulan tuh enggak. Karena apa? Mengutamakan yang harus utamanya dulu. Misal dapat gaji nih bulan ini, langsung bayar ini, bayar ini. Nah, kalau ada sisanya, terus kira-kira cukup kita buat mau jalan-jalan, mau jajan, mau ini, nah baru. Tapi kalau memang nggak ada ya enggak gitu. Jadi boros juga. Ada waktunya lah, maksudnya dilihat kalau memang kantongnya lagi tebal ya boleh lah, kalau kantongnya lagi tipis ya jangan. Kalau kita bisa lihat ya, kalau kita bisa lihat Melin itu borosnya di sisi mana ketahuan ya, Dit? Borosnya Sama sih Bu, kita tuh sama, borosnya itu di sisi makan. itu kan kita bertiga itu, kita itu tahan gak belanja baju, kita itu tahan gak belanja. Bener, tahan gak belanja baju, tahan gak belanja tas, Baju, gue baju. Jarang banget beli make up, nggak pernah pakai skincare. sama bener. Dari Tapi kalau pas ABG, Tapi kalau makan, nah itu kalau makan di luar, kalau ada makanan baru, Baik kalau sama adik gue si Alpin tahu sendiri kan, pastinya setengah jut aja bisa keluar tuh sekali makan doang. benar. Udahnya nyesel. udahannya makan Indomie gitu. Ini menyesal dalam hati mah. Padahal mah enakan masakan emak gitu, tapi kan kadang kita ingin gitu nyobain itu kayaknya enak banget. Yaudah coba yuk gitu kan. Ini enak kayaknya, coba yuk. Padahal mah tetap aja kan. Ya maksudnya lebih enakan makan Indonesia, udah makanan enak. Cuma kita ya kadang suka pingin lah kuliner dikit lah gitu kan. Ya, tapi ya itu dilihat kondisinya, kalau lagi kira-kira nggak memungkinkan ya jangan dipaksakan juga. Jadi memang kita itu borosnya cuma di satu item lah. Kalau kayak Dan kebetulan sama kita ya. bertiga. Kalau make up, semua kebutuhan pakaian itu selama masih bagus kita mau tahan aja nggak beli. Kadang Kita bisa, kalau nggak rusak kita bisa nggak ganti gitu. Nah, benar. memang kita tuh tipikalnya kan memang nggak dari zaman dulu ya, kita tuh cuek banget. Tapi 3 cewek ini termasuknya cewek yang cuek, makanya gabungnya sama cowok semua sih ya. Dengan apa? Iya, kan karena kita temannya cowok semua mungkin gitu kan, temannya cowok semua. Dengan keadaan kita begini aja gitu, kita tuh tetap merasa lebih cantik gitu kan, paling cantik gitu. Soalnya Ceweknya kita doang. Soalnya cewek kita doang. Nah, kalau sebenarnya ya nggak masalah ya perempuan itu boros atau kalau hemat juga kan nggak oke juga sebenarnya ya, kurang menikmati hidup. Bener. Bukan lebih ini sih, tidak turut memajukan perekonomian Indonesia kalau kata advisor kan ya. Ya betul-betul, kalau yang boros itu turut memajukan perekonomian Indonesia ya, benar. Biar perekonomian tetap berjalan, maju. Kalau kata gue, kalau orang terlalu pelit itu tidak mensyukuri hidup. Karena saat dia punya, tapi dia selalu bilangnya dia nggak mampu. Itu berarti dia tidak mensyukuri. Padahal tuh kenikmatan dunia itu banyak kalau kita bisa ini ya. Cuma kan dia kadang kalau orang padahal dia mampu untuk melakukan itu atau beli itu, tapi dia suka nanti lagi nggak ini. Memang kan orang harus ada irit, harus itu, tapi bukan berarti pelit gitu kan. Tapi kan ada orang yang memang pelit ke diri sendiri tuh, menurut gue rugi banget sih. Rugi banget. Harus mungkin bukan harus sesuai kebutuhan lah. Benar. Kita harus milih sih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kayak make up aja, kayak make up kan ada make up yang high end, ada yang make up yang harganya relatif murah, yang bisa terjangkau. Yang drugstore gitu ya. Ngomong yang merusak itu semua itu gengsi, betul nggak sih? Iya, benar. Itu merusak. Kayak sampai ada istilah kan, biaya hidup itu murah, yang mahal itu lifestyle. Gaya hidup. Benar. Kayak gini aja kayak kalau kerja tuh ya, bukan berarti ini sih. Memang ada sebagian teman-teman yang memang senangnya pakai tas yang harga bermerek atau lumayan. Kalau gue pribadi, gue kadang suka sayang pakai tas bermerek. Nah, gue pinginnya kalau bila perlu gue pakai tas yang 50.000 kalau kerja. Kenapa? Karena posisi kalau kita kerja, kita tas cuma digandeng terus taruh loker. Yang ada di tini-tini barang apa segala macam kotor kan.
Kata gue lebih baik itu. Dan kalau tas mulai itu praktis, mau kita taruh di bawah kek, mau kita taruh di atas kek, mau kita lempar kek, mau kemana kek gitu. Mau ke hujanan kek. Dan itu nggak akan sayang banget, dan memang kita mau bawa barang apapun itu masuk. Beda kalau kita bawa tas yang rada-rada mahal atau gimana, tuh suka pas ditindih, ih sayang banget tas gue ditindih gitu kan. Nah itu terus memang kebetulan juga memang nggak punya sih kalau tas yang mahal banget. Karena nggak punya juga, dan memang nggak tahu kenapa nggak kepingin banget sih. Paling kalaupun ada juga yang masih standar dan nggak yang berlebihan kayak orang yang bilang, nggak, masih yang terjangkau lah gitu. Tapi itu juga memang jarang dipakai, makanya gue nggak terlalu suka barang yang karena memang nggak dipakai, jadi asal mubazir gitu tuh. Kalau misal kita beli barang udah mahal-mahal dan memang nggak dipakai. Kayak aku juga tas aja itu nggak, jarang banget jajan tas ya. Kalau jajan pun emang aku belinya yang bermerek tapi merek lokal, jadi kan harganya nggak mahal gimana gitu. Memang harga sekarang tuh banyak merek-merek lokal yang bagus banget kan kualitasnya. Kebutuhan kita nih yang bertiga ini pasti kebutuhannya yang penting kekuatan si tasnya ya. Bener-bener. Yang nggak Sama kayak kumpul karena kita males bolak-balik beli tas. Jadi kita pasti pilihnya yang kuat banyak dan kekuatannya oke. Ya bertahan lama lah ya. Kayak aku aja tas hampir separohnya itu sumbangan dari mertua. Ini juga tas dapat dari kasih. Nah, kan? Karena kita emang bukan prioritas di situ. Kalau Dita gimana, Dit? Sama sih. Gak ada koleksi tas banyak-banyak itu, gak ada. Tas cuma berapa biji bisa dihitung satu tangan. Kalau di antara barang-barang prestis begitu, kalian punya koleksi apa? Pakaian atau tas atau kayak misalnya handphone, perhiasan, apa? Nggak ada. Biasa-biasa aja ya. Lebih ke suka Biasa aja. Aku nggak punya. Bener. Kalau ditanya punya koleksi apa, nggak punya koleksi apa-apa. Tapi kalau misalnya tanya punya ini punya. Tapi kalau dibilang khusus koleksi sesuatu, nggak ada sih. Sesuai kebutuhan Yang aja. mahal gitu nggak ada. Iya. Gue mah nggak pernah koleksi. Mak gue mah iya. Jadi kalau butuh Punya apa-apa, tapi bukan koleksi gitu loh. Iya. kalau aku pribadi, kalau misalnya di rumah atau aku lagi nggak punya, tinggal nyari aja Dari ke apa? tempat. Tinggal nyari ke tempat. Baju, tangan nggak punya, cari di tempat mama. Tas ini kira-kira, aduh kok ini yang ini nggak, ini ke mama dulu. Enak dia dekat sama mamahnya rumahnya. Ya. Dan seukuran juga sih baju juga sekarang. Kalau aku minjem punya ibu. Balikan. Iya, kebanyakan sama ibunya mungil. Nah, kalau misalnya kalau soal kayak kebutuhan make up, kebutuhan tas, kebutuhan baju, itu suami suka ngelarang nggak sih belinya? Dengar nggak kasus yang diteror karena pinjaman online? Ayo, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk di-share ya, supaya kami lebih semangat lagi upload video. Terima kasih, salam sehat selalu.